Dua kali pertemuan ini kita akan belajar mengenai Allah yang tidak berubah. Mungkin saudara bertanya-tanya apa ya yang mau dibahas di dalam hal ini. Saudara, saya minta kita semua betul-betul serius memperhatikan apa yang kita pelajari, ya. Ini seperti sekolah Alkitab. Dan bahan-bahan yang saya siapkan memang sebenarnya juga cukup pantas untuk diajarkan di sekolah tinggi teologi ya. Cuman kalau untuk jemaat saya buat lebih praktis ya. Dan istilah-istilah teologi yang memusingkan saya hindarkan. Walau sometimes saya mention, saya ucapkan, tapi kemudian saya artikan. Saya jelaskan maknanya. Dalam Alkitab kita menemukan banyak ayat yang berbicara atau menyatakan bahwa Allah tidak berubah. Dan mungkin dekade 30, 40, 50 tahun, 60 tahun belakangan ini, ketika gerakan Pentakosta melanda negara kita, kalimat Tuhan tidak berubah menjadi sangat populer. Dan ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Dan ayat itu telah diangkat ke permukaan, saudaraku. Ya, menjadi ayat yang menonjol di antara beberapa ayat yang lain. Tetapi jujur saja, saudara, terjadi kesalahan dalam memahami teks-teks tersebut. Sebab kalau kita melihat satu teks Alkitab, ya, Tuhan tidak berubah misalnya. Apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Nah ini penyakitnya banyak pendeta, mengutip satu ayat lalu mengisi dengan isian sesuai dengan selera, keinginan, dan kebutuhan. Seperti misalnya Ibrani pasal 11. Itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu ketika bicara mengenai iman, ayat itu diangkat ke permukaan, lalu sesuatu itu diartikan kesembuhan, berkat jasmani, masalah yang sulit dihadapi, lalu selesaikan dengan iman. Seakan-akan kekuatan pikiran itu bisa mengatur Tuhan. Karena sesuatu itu diisi apa saja. Padahal konteksnya sesuatu itu kalau sudah membaca berikutnya itu mengenai rencana Allah, mengenai dunia yang akan datang, mengenai kerajaan yang dicari-cari dinanti-nantikan oleh Abraham dan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang sampai mati mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka menunjukkan kesaksian yang sangat baik. Lalu dikatakan tanpa kita mereka tidak sempurna atau tidak sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita tidak lengkap mereka. Mesti dibacanya itu seluruh pasal. Harus dilihat ayat sebelum dan sesudahnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Alkitab ini pada mulanya kan tidak ada pembagian pasal. Tidak ada pembagian ayat, hanya tulisan panjang. Apalagi judul-judul, kadang-kadang judul-judul tidak sesuai dengan isinya, malah memargin, mempersempit saudara, ya, mempersempit. Nah, betapa populernya kalimat ini bahwa Allah tidak berubah. Dan jujur saja saudaraku sekalian, kalau berbicara mengenai Allah yang tidak berubah, biasanya asosiasi pikiran orang itu ditujukan kepada satu, kuasa, yang kedua kasih. Kuasanya tidak berubah dan kasihnya tidak berubah.
Nanti kalau saudara sudah menjadi Kristen yang dewasa, kita tidak meragukan dua hal ini. Justru karena kita memiliki Allah yang tidak berubah, kita tidak boleh sembarangan memperlakukan Allah yang tidak berubah itu. Satu, kita harus menggali isi Alkitab dan menemukan apa hakikat Tuhan, apa hakikat Dia. Ini yang penting. Hakikat Allah, watak karakternya, ini yang harus dipelajari. Dan kita bersyukur kalau Allah kita tidak berubah karena kita tidak mencari-cari. Jangan-jangan tindakan, maksud saya, jangan-jangan ada perubahan dalam diri Allah. Karena kalau manusia bisa ada perubahan, dan bawahan harus pintar-pintar melihat gelagat. Ngerti maksud saya? Karena bisa berubah, harus pintar-pintar melihat gelagat. Harus pintar-pintar melihat gelagat kan? Karena manusia bisa berubah. Tetapi Allah tidak berubah. Anda tidak perlu mencari-cari di tempat lain. Alkitab yang menjawab. Nah, yang bikin rusak itu kan orang-orang yang tidak belajar kebenaran dari Alkitab, lalu membuat rumusan-rumusan. Membuat rumusan-rumusan mengenai Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, saya mau beritahu bahwa pengalaman tidak boleh memverifikasi kebenaran. Kebenaran memverifikasi pengalaman, karena pengalaman sangat subjektif. Betul? Sangat subjektif. Dan pengalaman, bukan subjektif, sering tidak jujur, tidak apa adanya. Tapi kebenaran itu tidak memiliki kelenturan. Kebenaran itu mutlak. Mutlak kebenaran. Ini loh. Nah, kebenaran yang mutlak itu tetap dinamis. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman dan fleksibel. Fleksibel. Fleksibel dan dinamisitasnya bukan pada perubahan esensi, tapi pengenaannya. Halo? Betul? Misalnya kalau orang Kristen ya, misalnya perempuan Kristen diwajibkan pakai kerudung. Misalnya. Nanti kalau dia di satu tempat di mana tidak bisa pakai kerudung atau tidak ada kerudung, jadi nggak fleksibel itu hukum. Harus pakai kerudung, tinggal matanya sepotong. Sampai renang pun juga pakai itu. Anda ketawa, tapi last week I told about that, right? Ya, renang kok pakai begitu gitu, sampai diusir sama tukang security-nya, ribut sama security. Saya pengen mendengar, tapi karena saya dari kejauhan, saya tidak menjangkau, ya, tidak menjangkau percakapan mereka. Nggak fleksibel. Ini perspektif saya loh, bukan mau merendahkan agama lain. Ini perspektif saya dan saya bicara di keluarga saya sendiri ya, keluarga Rehoboth ini. Kebenaran itu fleksibel, saudara, sangat fleksibel. Fleksibel. Sangat fleksibel. Dinamis dan fleksibel, tapi tidak merusak esensi. Anda bisa mengerti itu? Nah, Allah itu memiliki hakikat. Esensinya tidak berubah. Zaman boleh berubah, manusia boleh berubah, teknologi pasti berubah, ekosistem bumi pasti berubah, tapi Allah tidak berubah. Yang tidak berubah hakikatnya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana mengenal hakikat Allah supaya kita bisa memperlakukan Allah dengan benar. Amin. Bukan menguatkan hati untuk mempercayai bahwa kuasanya tidak berubah. Memperkuat hati untuk mempercayai kasihnya tidak berubah. Jelas kasihnya tidak berubah. Jelas kuasanya tidak berubah. Tapi jangan berpikir dengan mempercayai kuasa yang tidak berubah, Anda bisa menikmati kuasa itu sesuai dengan keinginan, selera, dan kebutuhan Anda. Anda masih bersama saya? Nah, kalau dulu orang-orang Kristen ngotot dan Tuhan bisa toleransi karena masih balal. Oke, sekarang kita dewasa.
Kita udah tidak tolol lagi, kita harus dewasa. Kita harus mengerti hakikat Tuhan. Jadi kalau misalnya saya mengajar saudara, jaga kesehatan, jaga pola makan yang hidup, pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Nah, orang yang tidak mengerti kebenaran ini berkata begini, saudara. Ini Rehobot tidak percaya kuasa Tuhan. Ngerti nggak? Kuasanya tidak berubah. Ya kalau untuk mempercayai kuasa tidak berubah, iya banget gitu. Maksud lu apa? Kuasanya pasti tidak berubah, pasti, udah itu yakin. Tetapi bagaimana memahami hakikat Tuhan? Nih saya buktikan ya saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengobok-obok Mesir dengan 10 tulah. Di obok-obok itu Mesir, Firaun jadi mabok. Lalu Firaun berkata, ya udah buat orang Israel keluar. Waktu mereka keluar dikejar Al-Gojo Firaun. Dibunuhnyalah semua Al-Gojo itu dengan satu demonstrasi kekuatan Tuhan yang dahsyat, laut Kolsom dibelah. Dan banyak lagi mujizat yang terjadi. Tapi ketika mereka masuk tanah Kanaan atau mendekat tanah Kanaan, harus ada mata-mata yang mengintai. Mesti sederhananya Tuhan aja mengintai. Orang Tuhan Maha tahu, kok mesti ada 2 pengintai yang harus mempertaruhkan nyawa, betul? Harus kelilingi kota Yeriko, betul? Diem berhari-hari, kayak cari kerjaan gitu. Ketika, saudara tahu, ketika sungai Yordan meluap dan mereka harus menyeberang, itu nggak dibelah pakai tongkat loh. Mereka menginjakkan kakinya, begitu menginjakkan kaki baru air terus tersibak. Mereka bertindak dan lebih lagi. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus mengangkat senjata dan perang. Perang. Beda dengan pada waktu menghadapi bangsa Amalek. Musa yang angkat tongkat, betul? Kalau tongkat diangkat mereka menang. Kalau Musa capek, kok gitu mistiknya ya? Tapi itulah bangsa yang masih kanak-kanak, masih sekia, kekanak-kanakan, childish. Orang Batak bilang dak-danak. Betul? Bocai. Betul? Childish. Ya udah, ditopang. Tapi begitu sampai tanah Kanaan, Tuhan seperti melepaskan mereka. Bebas, kerjakan itu. Kok berubah Allah? Allah tidak berubah, hakikatnya itu begitu. Pada waktu you tidak kenal Tuhan Yesus, you membuktikan apa betul Tuhan itu anak Allah, Allah yang jadi manusia. You harus lihat mujizat dan Allah akan berikan mujizat itu. Harus. Kalau Anda menginjil di pedalaman, orang nggak kenal siapa Yesus, Anda tampil nggak bisa berkata, saudara, Allah menjadi manusia. Allah yang mana tuh? Manusia apa? Dia namanya Yesus. Yesus apa sejenis soft drink gitu? Dia anak Allah. Lalu mana dukun? Mana orang sakit? Buktikan. Sekarang Allah sudah jadi Kristen. Percaya dong Tuhan itu ada. Juru selamat. Bertanggung jawablah. Bukan Allah berubah. Allah punya hakikat. Yang begini ini kita mengerti. Nangkep saya ngomong apa? Ini hakikat. Aduh banyak lagi saudara. Pada waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus pertama di Yerusalem, harus ada desau angin, bous, harus ada lidah api, supaya orang lihat, oh ini toh yang dijanjikan Yohanes Pembaptis. Mereka berbahasa roh. Itu yang berikutnya ya di Samaria. Waktu ada di Yerusalem mereka mengucapkan lidah asing. Orang perlu bukti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Nah sekarang apakah harus ada lidah api? Nggak perlu saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu gereja-gereja tertentu kalau menyambut hari penuangan Roh Kudus, pakai doa 10 hari. Namanya doa menantikan Roh Kudus. Dia sudah datang tahu.
Yang penting bagaimana Anda tiap hari memperlakukan Roh Kudus dengan benar. Amin. Harus dijelaskan kan? Ini hakikat Allah kan? Yang tidak berubah itu hakikatnya. Jadi kalau orang bicara soal Allah yang tidak berubah, yang ditekankan kuasanya, itu selain kekanak-kanakan. Yang kedua oportunis. Dan sampai hari ini saya tidak mengerti, karena gereja-gereja yang sudah puluhan tahun berdiri, sinode-sinode yang sudah puluhan tahun berdiri, masih berkutat di situ. Bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Sudah saatnya kita dewasa. Akhirnya saudaraku, Anda perhatikan gereja-gereja seperti itu. Jadi rezim, pendetanya, keluarganya, jadi rezim, menguasai jemaat. Aduh, jadi rezim, saudara. Bukan menuntun orang pada kedewasaan untuk memahami Allah dengan lengkap dan utuh. Tapi jadi bisnis juga, bisnis keluarga, bisnis kelompok. Dan rezimnya itu kuat. Dari sekolah Alkitab, diluluskan, khotbah, dapat kolekte, ngerti nggak? Jadi ini semua rangkaian rezim itu. Tepuk tangan dulu. Apakah kalau begitu berarti tidak perlu ada sekolah Alkitab, Pak? Perlu. Motifnya apa? Apa tidak perlu Pak ada gereja dan pengembalaan? Harus ada. Tapi motifnya apa? Jemaat mau diarahkan kemana? Jadi kalau berbicara mengenai kuasa Allah, jangan berbicara mengenai hanya kuasa dan kasihnya. Kalau kita hanya bicara mengenai kuasanya, kekanak-kanakan dan oportunis. Kalau bicara hanya soal kasihnya, dan kasihnya tidak berubah, itu untuk anak-anak Tuhan yang masih ragu-ragu terhadap Tuhan. Udah pasti kasihnya tidak berubah, amin. Orang tua saja kasihnya bisa tidak berubah, apalagi Tuhan. Kenapa you mesti paksa untuk yakin, kasihnya tidak berubah. Gini, ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas bumbungan bait Allah, iblis berkata begini, jatuhkan dirimu. Kan firman Tuhan mengatakan dia akan menatang engkau dan kakimu tidak terantuk batu. Coba, Tuhan Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai artinya meragukan kasih dan kehadiran Allah. Dan kalimat itu sebenarnya muncul di tempat yang namanya di Massa dan Meriba. Ketika bangsa Israel sampai ke tempat itu tidak ada air. Anda tahu bahwa bangsa Israel kalau jalan itu dituntun tiang awan, tiang api, betul? Kalau tiang awan bergerak, mereka bergerak. Tiang api bergerak, mereka bergerak. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, mereka berhenti. Tiang awan, tiang api berhenti di tempat nggak ada air. Kira-kira Tuhan mau membunuh mereka nggak? Enggak. Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, Musa, apakah tidak ada air tidak ada kuburan di Mesir? Apa nggak ada kuburan di Mesir? Coba, kalau ada orang Pentakosta dari situ, terus jangan gitu dong. Dan kasihnya tidak berubah. Boleh, bukan nggak boleh. Itu dulu. Sekarang kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Bahkan keadaan yang paling parah, paling sulit bagi orang percaya, di dalamnya itu ada rencana Allah. Allah membentuk kita. Bahkan situasi yang ekstrim, artinya kesulitan yang ekstrim, bahaya yang ekstrim, kekurangan yang ekstrim, itu justru mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya kalau saudara misalnya mau jadi hansip, ya briefing 2 minggu di kantor kelurahan. Kalau mau jadi jenderal, ya harus pergi ke Magelang, nanti lulus masih ke Lemhamnas, dan seterusnya. Mau jadi jenderal lalu 2 minggu di kantor kelurahan. Itu namanya jenderal petak. Anda bisa mengerti?
Ada kondisi ekstrim. Nah, Tuhan membawa orang Israel dari Mesir ke Kanaan itu dengan cara yang begitu ajaib, dari campur tangan sepenuh 100%. Lalu 80. Perhatikan, ini kalau saya jelaskan secara rinci bisa. Lalu 60, lalu 30, lalu sampai 0%. Kamu sendiri yang harus turun, kata Tuhan. Kok Tuhan berubah nih Pak? Tidak berubah, itulah hakikat Tuhan yang mendidik anak-anaknya. Oke, saya tanya lagi sama saudara. Yang dulu kalau doa dijawab, doa minta kesembuhan dijawab, ada masalah ekonomi doa dijawab. Setelah jadi Kristen, kok doanya seperti nggak dijawab, betul nggak? Halo? Oh, ini Kristen baru atau Kristen lama nih? Justru orang-orang Kristen lama itu yang ngalamin begitu. Gua sakit berdoa kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Ini orang baru masuk Kristen doakan langsung sembuh, kok gua kagak ya? Ya kamu sudah bukan zamannya untuk itu. Amin, saudara. Nah, di sini kan Anda mesti memahami, saudaraku. Kalau bicara soal kuasanya tidak berubah, jangan saudara jadi oportunis dan kekanak-kanakan. Justru kuasa Tuhan itu akhirnya menakutkan kita ketika kita ini dewasa. Kenapa? Sebab ketika kuasa Tuhan yang tak terbatas dimiliki, you berani lawan Tuhan dengan kuasanya. Anak waktu kita masih kecil, papanya kolonel, itu papa pukul lo. Ngerti nggak? Pukul lo, pukul. Papa gini, hehehe. Tapi sesekali anaknya sama orang bilang gini, papa gua polisi, lu ditembak lo. Tapi di rumah gini, papa pukul lo. Gitu nggak? Tapi ketika kita dewasa, papanya kolonel, dia nggak berani macam-macam loh. Ya Pak, digampar. Tembak sih nggak digampar, iya. Tuhan punya kuasa itu menakutkan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, mati kita. Ayo, punya apa kita? Nggak usah sama Tuhan, sama malaikatnya dia takut kita. Jangan, sama malaikat, sama suster aja kita takut. Lagi digledek di ruang ICU gitu, terus buka baju, buka Pak, harus buka loh, celana dalamnya juga, aduh, buka, lu nggak bisa lawan suster loh, ayo buka, jam tangannya diambil, ada gigi palsu, ada, copot, suster aja ya ditakuti loh. Iya, Anda itu seberapa hebatnya, kalau pas ngap-ngap di ruang di kamar, lalu yang nunggu nggak ada, suster, gitu. Terus suster bilang, hus, takut loh. Lu ya sama susternya takut, apalagi sama malaikat. Sama malaikat takut, apalagi sama Tuhan. Waktu merpati bergolak kita sempat ngeliat hari-hari itu masih bergolak gitu, asapnya gitu, dari jauh aja serem loh. Itu ciptaan, apalagi yang menciptakan. Halo? Kan setelah kita dewasa kita takut, nggak begini lagi, ditembak lo sama pak gua lo, gua punya pistol. Nggak sembarangan pistol itu dipakai loh, amin. Setelah kita tahu dewasa, pakai pistol pun ada SOP-nya. Nggak bisa dimain-main begini, papa terus harus suka-suka. Ada SOP-nya itu. Nah kalau setelah kita dewasa, Tuhan punya kuasa pun ada SOP-nya. Tuhan nggak mungkin pakai kuasanya sembarangan. Ada rule, ada hukum, ada tatanan dalam diri Allah. Dan setiap kali tindakannya tidak mungkin dia salah. Kalau dihakimi tidak mungkin dia keliru. Tepuk tangan. Tapi kita begini, kuasa Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tuh sabar banget loh. Tuhan dalam hati bisa gini, lu pakai nama gue sembarangan banget ya. Lu dulu kan begitu, begini dalam nama Yesus. Ya Tuhan, saya itu cakap amat dalam nama Yesus. Loh, gampang banget gitu. Melamar pekerjaan di sini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diterima, dalam nama Yesus, diterima. Aduh, akhirnya dia bilang, kamu itu ngapain?
Bisak-bisik, jangan-jangan ini dukun lagi nih. Kita setelah dewasa begini enggak gampang loh. Akhirnya kita setelah dewasa ya, kalau begini nih. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Ini orang Protestan nyanyi begini, dianggap nggak punya iman loh. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Dulu saya jadi orang karismatik Pentakosta itu ya. Saya itu dari gereja Protestan. Yang kebaktian nggak pakai nangis-nangis. Jadi pertama saya masuk gereja yang pakai nangis-nangis, saya terus terang, saya takut. Kan saya lewat gereja, kenapa gereja ini kok cewek cakep-cakep gitu. Di Jakarta ini, saya masih muda itu, aduh, bening-bening gitu. Liang moe, wanciang, saya masuk aja, masuk dulu dong. Ada piano, ada gitar, dan saya suka main piano, walaupun permainan saya, permainan sebisanya lah. Ya, terus nyanyi kan, dulu kan lagunya zaman sekarang berjagalah gitu. Lihat dunia bergelora, terus lagunya saya mau pulang ke surga, lagunya itu biar saya miskin di sini gitu, lagu-lagunya begitu. Terus glory haleluya gitu, kemenanganlah victory, kemenanganlah, lagunya begitu. Iya, nggak percaya loh. Jadi saya seneng gitu, ya. Sewaktu nangis tuh, wah nangis. Apa ya ini ya? Saya GPIB Paulus dan Imam Bonjol tahun 75 kira-kira. 75 belum lahir kamu. Terus dari situ saya masuk gereja itu, udah. Tapi kan di situ cewek yang cakep-cakep nih. Jadi saya kuatkan hati saya tetap di situ gitu. Terus masuk di kebaktian pemuda remajanya, kalau habis kebaktian malam minggu kita nongkrong, kita main-main di rumah satu persatu. Waduh, seru deh, seru gitu. Udah. Nah, tapi saya mulai masuk tuh gereja karismatik itu. Mulai masuk. Dan saya mulai punya, dicuci otak saya. Kalau orang Protestan itu nggak pakai iman, nggak ada Roh Kudus, suam-suam. Itu masuk, jujur ngomong loh. Jadi kalau jika jiwaku berdoa kepadamu tuh, gereja Protestan Pentakosta nggak begitu. Asal percaya saja, hilanglah gitu. Begitu. Jadi beda bener. Asal percaya saja. Apa kalimatnya gimana ya? Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Dan enggak itu. Semua sakit hilanglah. Tumor, kanker, sampai panu. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Waduh, orang Protestan nggak ada iman. Jika jiwaku, beda bener loh. Ngerti nggak maksudnya? Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku wah beda. Asal menanglah, udah beda loh. Apa? Gimana sih lagunya? Asal percaya Yesus, semua sakit hilanglah, oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, beda banget loh. Beda banget dari jika jiwaku, terus diganti bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Waduh, gimana kita nggak tambah mantap di situ? Kalau masuk gereja GPIB, jika jangan yang tersinggung ya, ini begitu ya. Kebetulan saya anggota GPIB dan Imam Bonjol itu di Taman Sunda Kelapa itu, Suropati.
Jika jiwaku berdoa kepada orang ngek. Waduh, itu jarum jatuh juga kedengeran loh. Betul, wah sepi gitu. Jarum jatuh pun kedengeran, rasanya gitu. Lalu masuk gereja yang asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tolong. Wah, langsung Protestan. Loh kan mau tidak mau. Tapi sekarang saya sudah tua, saudara. Saya kembali berkilas balik. Yang salah siapa ya? Saya nggak mengatakan Protestan benar atau salah, Pentakosta lebih benar. Saya nggak bilang begitu. Saya cuma yuk kita meletakkan sebuah proporsinya yang properly. Ya, kita harus mengakui bahwa orang-orang Protestan juga sudah nyaman dengan kehidupan agamaninya sehingga tidak bergairah. Christianity is not religion but the way of life. Nah sekarang kita berdiri di tempat mana ini? Harus di atas kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang terus terang kita mulai balik lagi ke yang itu. Jika jiwaku, tapi dengan pengertian. Amin. Dengan pengertian. Halo. Dengan pengertian. Hajar aku, terima saja pemberian tanganmu. Berhubung kita di GBI, di Gereja Karismatik, lagunya diganti kayak gitu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sama, itu sama maksudnya. Jika jiwa sama dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu tuh sama. Cuman yang satu kayak kuda, yang lain ya. Yang satu kayak kuda, satu kayak itu kucing Eropa yang diem gitu. Gitu, geraknya kan gitu. Oke, nangkep bisa ngomong apa ya? Kita sekarang harus cerdas, belajar dari gereja Protestan, belajar dari gereja Karismatik, Pentakosta, gereja Betel. Kita independen. Alkitab berkata apa, itu yang kita ikuti. Katakan amin. Jadi kalau bicara soal kuasa Tuhan jangan oportunis. Seakan-akan Tuhan bisa diatur oleh keyakinan kita. Mujizat itu nyata. Kita harus sudah lewat dari hal itu, saudaraku. Pasti ada mujizat. Tapi setelah kita dewasa, kita nggak berani loh gunakan kuasa Tuhan sembarangan. Nggak berani loh. Dulu kalau kita ketemu orang sakit kan sampai ngomong gini, dalam nama Yesus, roh maut keluar. Siapa kita bisa bilang roh maut keluar? Emang kita bersakti banget loh. Roh maut keluar. Besoknya mati dia. Keluar bener ya. Mautnya yang keluar. Roh maut itu artinya biar panjang umur, bukan mati. Tapi akhirnya mati. Dulu kita kan begitu, sembuh. Setiap kali kita doa, sembuh. Sekarang kan kita mulai diem gini. Sampai orang kalau ikut saya berdoa, ikut saya besuk. Dulu ada teman-teman yang akrab, yang selalu ikut saya besuk. Dia perhatikan doa saya. Kayaknya orang ini bakal meninggal deh. Kayaknya orang ini nggak jelas sembuh atau enggak. Orang ini bakal sembuh. Dari kalimat doa saya. Halo? Waduh, bukan rahasia saya ini. Nanti kalau saya doa di rumah saudara gimana? Sering saya berkata, Tuhan, jika hamba boleh mendapat kasih karunia di matamu, jamah dan sembuhkan. Itu. Jadi nggak berani dalam nama Yesus. Sembuh. Anda tahu Petrus berkata itu. Mas perak tidak ada padaku, tidak kepada semua orang loh. Memang pada waktu itu kan Petrus harus menarik perhatian orang untuk bisa berkhotbah. Nah setiap kali ketemu orang lalu, mas perak tidak padaku, sembuh. Waduh, bagaimana dengan wibawa Tuhan? Nah orang Kristen yang dewasa tidak sembarangan begitu. Dulu saja saya berani berkata begini, waktu saya lewat Jalan Sarinah itu, ada Bank Mandiri yang besar itu. Saya begini, dalam nama Yesus, pindahkan uang. Iya betul.
Saya masih naik motor itu, pindahkan uang. Iya, saya masih naik motor, saya bilang, dalam pindahkan uang. Lagi bangun gereja di Perdatam tahun berapa itu. Akhirnya bertahun-tahun nggak selesai juga bangunnya, saudara. Berani banget gitu pakai nama Yesus itu sembarangan. Bahkan sekarang ya, saking seringnya pakai nama Yesus, terus terang ya, ada orang dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit dalam nama Yesus. Sampai tikus lewat dalam nama Yesus. Kalau berbicara mengenai Allah yang tidak berubah, kasihnya tidak berubah, justru kasih Tuhan membuat kita berhutang. Halo? Kalau kita dewasa, kasih itu membuat kita berhutang, saudara. Bukan karena Allah itu baik, kita minta apa saja. Ngerti nggak? Orang-orang yang tidak dewasa, karena Allah itu penuh kasih, jadi dia nggak tega dong kita minta ini, minta itu, kita nggak dijawab, kita doa puasa. Sampai lapar-lapar, biar Tuhan melihat kita lapar-lapar, dan doanya dijawab. Dulu kita juga begitu, misalnya ada orang ada masalah, kita bilang puasa Senin Kemis. Puasa, doa tengah malam. Nasihat kita begitu, jam 12 malam suruh berdoa. Dari surga mungkin nggak ada distorsi, blank spot, nyambung. Otak kita nggak jelas tuh. Sampai dulu waktu saya di Perdatam pertama, seminggu 2 kali doa semalam suntuk. Saya sering masuk angin dan panas dalam. Betul, sampai 2 kali doa semalam suntuk. Supaya gereja cepat dibangun. Saudara, ini tidak benar. Bukan tidak boleh doa puasa. Apa motifnya? Jangan seakan-akan dengan doa puasa itu kita bisa merubah pikiran atau perasaan Tuhan. Tidak bisa begitu, saudara. Anda masih bersama saya? Kalau Hizkia diperpanjang umurnya waktu dia menangis, perpanjangan umur itu membuat Hizkia jadi sombong, menunjukkan kekayaannya, akhirnya justru itu yang menjadi pintu Nebukadnezar Babel mengambil seluruh hartanya. Lebih baik dia mati daripada hidup dia menyusahkan. Anda bisa masih bersama saya? Kita harus cerdas, lihat Alkitab, harus cerdas. Kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, cerita di Alkitab, apa yang kamu inginkan? Ya Tuhan, anakku sakit, mana? Aku sembuhkan. Lalu kita mau ikut seperti Tuhan Yesus, yuk bukan Tuhan Yesus. Pertimbangan Tuhan waktu itu dengan konteks masalah yang ada, so different dengan masalah kita. Amin? Mengerti? Kita harus cerdas. Nggak tahu Anda ngerti nggak saya ngomong ini? Wah, kalau begitu kita bisa nggak beriman, Pak. Justru beriman yang benar itu menuruti kehendak Tuhan. Untuk menuruti kehendak Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus peka. Untuk peka harus belajar kebenaran. Tepuk tangan. Bukan tidak percaya kuasa Tuhan, saudaraku. Bukan tidak percaya kasihnya. Justru kasih Tuhan akan menggetarkan jiwa kita dan membuat kita, saudara, berhutang kepada Tuhan. Satu, berhutang. Yang kedua, justru membuat kita harus memiliki kasih yang sama. Kalau belajar ilmu bumi ya, bumi bulat, berputar pada porosnya, titik. Nggak mungkin ditambah, mari kita berputar pada poros kita. Porosmu mana? Tapi kalau bilang Allah itu kasih, dilanjutkan, mari kita saling mengasihi. Tepuk tangan. Kalau bilang Allah itu kasih dan dia tidak berubah, dia hanya bisa berjalan dengan orang yang punya kasih seperti kasihnya. Kalau Allah itu kasih, dia bisa fellowship, dia bisa berjalan, bersekutu dengan orang yang punya kasihnya. Itu jadi beban buat kita. Hanya anak kecil saja yang memanfaatkan kasih Tuhan untuk kesenangan kepentingannya. Ya memang kan kalau untuk orang Kristen baru kita berkata, Bu, kasih Tuhan tidak berubah, Bu. Ada orang-orang yang sudah lost confidence, sudah hilang kepercayaan. Ya Tuhan, peganglah tanganku, Bu. Yang gitu-gitulah ya. Ya Tuhan itu pasti pegang tanganmu. Ada orang-orang yang mesti dikuatkan dengan kasihnya tidak berubah, Bu. Iya. Tapi tidak semua orang kayak ibu ini atau kayak bapak yang baru bertobat. Ini sebagian sudah bertahun-tahun jadi Kristen. Ada yang Kristen dari kecil. Masa masih
dan kasihnya tidak berubah. Itu kan anak kecil. Kalau Anda berkata dan kasihnya tidak berubah, isinya adalah kalau kasih Allah tidak berubah, aku harus berhutang akan kasihnya yang diberikan padaku. 2, aku harus mencontoh tindakan kasihnya itu dan kukenakan dalam hidupku. Haleluya. Jadi justru Allah tidak berubah itu mengandung konsekuensi. Justru pernyataan Allah tidak berubah itu mengandung konsekuensi. Justru kita memiliki panggilan untuk bersikap secara benar terhadap kenyataan Allah yang tidak berubah. Ingat tadi kuasanya tidak berubah, you harus takut kepada Tuhan. Amin. Ingat loh, dia kuat loh. Amin. Cuman dia baik. Kalau cuman kuat nggak baik, bahaya. Kalau cuman baik tapi nggak kuat, percuma. Halo. Kalau Allah itu kuat tapi nggak baik, bahaya. Kalau dia kuat, kalau dia baik tapi nggak berkuasa, percuma. Saya ulangi, kalau Allah itu kuat tapi tidak baik, bahaya. Dia kuat tidak punya kasih, bahaya. Betul? Kalau dia baik tapi tidak berkuasa, percuma. Dia berkuasa dan baik penuh kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tenang, Anda tenang. Lewat tempat gelap, Allah baik dan berkuasa, dia menyertaiku. Jangan tuyul. Halo, paham ya saudara? Anda nangkep maksud saya? Cara kita memandang kebenaran itu different. Beda. Nggak apa-apa, saya terus berkutat di sini, saya masuk di pikiran saudara. Sampai Anda mengerti dengan benar. Ini baru kebenaran. Nah kalau di gereja-gereja tertentu dikit-dikit, Allah tidak berubah. Lalu, kuasa tidak berubah. Lalu, harap pertolongannya. Itu kelas orang yang masih kanak-kanak. Kalau kuasanya tidak berubah, you harus hati-hati dengan dia. Kalau kasihnya tidak berubah, kamu harus merasa berhutang. Dia masih mencintai, mengasihi kamu. Kau berhutang kasihnya. Kalau kasihnya tidak berubah, berarti kamu harus meneladani kasih itu. Kecuali Tuhan kita berubah, kasihnya jadi jahat. Kita ikut jahat lah. Tapi karena Tuhan kasihnya tidak berubah, kita ikut kasihnya yang tidak berubah itu. Beri kemuliaan saudaraku. Sebenarnya kita khotbah begini nanti kalau saudara ke gereja-gereja tertentu yang masih berkutat di situ, Anda jadi capek juga gitu. Capek juga. Percaya supaya kasihnya nyata. Asalku percaya. Apa itu kalimatnya? Asalku percaya. Mujizat itu nyata, ya. Kamu percaya mujizat jadi nyata. Berarti Tuhan itu bisa kamu atur dengan percayamu. Itu bisa terjadi untuk orang Kristen yang kanak-kanak, yang ditolerir oleh Tuhan karena masih kanak-kanak. Aku percaya kepada dia, kuasanya nggak nyata pun aku percaya kepada dia. Bahkan keadaan paling buruk pun mendewasakan saya. Itu yang paling benar. Makanya di Rehoboth kan lagu-lagu begitu nggak muncul kan? Udah tahu anak-anak buah saya, anak-anak buahnya Tuhan yang saya bawai. Nggak boleh lagu-lagu yang nggak perlu begitu muncul, nggak ada di sini, nggak ada. Oke. Nah, biasanya kalau bicara mengenai Allah yang tidak berubah, itu perhatiannya tertuju kepada kuasa Tuhan, kasihnya yang tidak berubah, lalu mengacu pada sejarah bangsa Israel yang penuh dengan tindakan Allah yang spektakuler. Lalu dicomot itu yang luar biasa. Laut kosong terbelah, tembok Yeriko runtuh, air jadi anggur. Tahu nggak? Anda masih bersama saya? Maaf ya, itu jadi jahat loh. Betul nggak? Itu jadi jahat loh. Penafsiran jadi jahat. Orang disesatkan pikirannya. Tapi kan kita nggak dengar begini. Petrus berkhotbah, dibawa ke penjara. Stefanus berkhotbah, batu. Nggak begitu, nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada.
Yeremia, nabi yang benar, dimasukkan kerangkeng. Nggak ada. Yang ada itu yang mujat-mujat itu. Dan keluar dari konteksnya. Dan itu bodoh loh saudara, itu bodoh. Mereka meyakini bahwa sebagaimana Allah berkuasa membelah laut, merobohkan tembok Yeriko, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, demikian sekarang juga hal itu juga bisa terjadi. Bukan kita tidak percaya tidak jadi, bisa. Tetapi dalam konteks zaman kita apakah Allah melakukannya? Belum tentu. Anda tidak boleh membawa suasana Laut Kolsom ke zaman kita hari ini. Different. Sosok Allah yang bijaksana itu harus dipahami lengkap. Misalnya begini saudara, misalnya gini. Satu hari anak berkata kepada papa, saya mau mainan itu. Jangan nak, itu mahal. Mau pak? Nggak boleh nak. Nekat. Akhirnya papanya, ya udah kasih. Nah cerita ini dibawa. Lihat anaknya minta itu dikasih. Situasinya different. Ini saya gambarkan Erasus ya. Erasus waktu memberi mainan anak itu, berhubung tamu sudah datang banyak. Kalau dia nangis ntar malu, anak ini belum mengerti. Ya udah deh. Ada toleransi tertentu. Nah, keputusan dalam situasi seperti ini, you tidak boleh bawa ke satu keadaan yang berbeda. Seakan-akan saya akan berbuat hal yang sama. Case by case. Apple to apple, bukan apple to mangga. Nangkap sudah? Percaya bu, anak ibu akan disembuhkan. Yakin bu. Dulu kita begitu loh. Terus ibu gini, saya percaya pak, saya percaya. Itu nggak percaya. Kalau percaya gini, saya percaya pak, percaya saya. Itu baru percaya. Betul nggak saudara? Aduh dulu kita bilang percaya. Ibu yang disebut percaya. Bisa ya, bisa tidak loh. Nggak gampang kita begitu. Kalau seandainya anaknya meninggal, Tuhan sudah melihat ini ya, kalau nggak meninggal nanti dikawin sama bandar narkoba. Anaknya kena HIV, terus masuk penjara, istrinya ikut terseret. Tuhan bilang matikan aja. Itu sangat mungkin, amin. Alkitab pun juga berkata ada keturunan Yehuda, satu raja yang dengan baik waktu masa mudanya dibunuh Tuhan. Karena Tuhan memandang dia baik dari raja-raja yang lain. Loh, kok baik dibunuh? Tuhan punya pertimbangan. Memandang kasih Tuhan jangan hanya hal-hal yang kita pandang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, tapi itu demi kebaikan. Oleh karena kemahatauan kebijakan Allah, kita harus terima. Beri tepuk tangan. Bisa nangkep ya? Bisa, Pak. Jadi situasi waktu Tuhan mengambil keputusan itu tidak boleh dibawa ke segala situasi. Itu anarki loh, semenang-menang loh sama Tuhan. Lalu ini anak misalnya, 10 tahun kemudian dia minta apa lagi? Oke, 14 tahun. Dia bilang, papi beli motor. Nggak boleh nak. Beli, oh dulu juga begitu papi kasih. Dulu beda nak. Ngerti nggak? Beda situasinya. Kalau sekarang tidak, ini bahaya kalau motor untuk kamu. Waktu itu dalam pertimbangan papa masih bisa. Nah, kita nggak boleh sembarangan begitu. Ini, aduh saudara, coba Anda ikutin saya, tenang ya, betul ya. Ini kesaksian orang, ada kesaksian. Saudara sekalian, dulu saya sebelum jadi Kristen, saya dagang itu, waduh rugi terus, saya jadi Kristen saudara. Tuhan berkati, heran, untungnya sekian, luar biasa. Dia nggak cerita dagangnya itu dirubah enggak, tokonya ke arah mana, lampunya dirubah enggak, lalu apakah ada perubahan di ruko itu atau di toko itu, jangan-jangan di situ ada dibangun lagi satu mall sehingga jadi rame. Ada banyak alasan. Lalu dia begitu, yang lain tidak. Ya Tuhan, Engkau buat dia begitu, gua ke Amsyong. Betul nggak? Diem tapi nggak ngomong. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Rusak semua loh. Apalagi kesaksian pendeta. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Tuhan memberkati saya. Ajaib. Saya lihat mobil, saya tumpang tangan. Ini bener loh. Ini bukan satu kali saya dengar loh.
Bukan satu kali, mungkin termasuk beberapa kali atau termasuk sering kalau dinilai, kalau dihitung dari dulu. Tuhan kirim tuh, ajaib loh saudara. Kita nggak pernah tahu waktu kamu tumpang tangan tuh dilihat orang atau apa, kamu jual tanah atau gimana. You nggak boleh main sembarangan begitu, you nggak jujur loh. Lalu jemaat apa aplikasinya jemaat? Ya pendeta boleh tumpang tangan mobil, lalu gue tumpang apa nih? Tumpang kaki. Oke, seandainya benar begitu. Kalau lu pendeta kagak kerja, muka lu juga muka kasihan. Itu jemaat lihat lu naik motor hujan-hujan, lihat muka lu kasihan, dia beliin mobil you. Saya kadang-kadang bercanda di anak mahasiswa, aduh kamu muka pendeta yang bagus nak, kenapa? Muka kasihan. Kalau kamu bangun gereja, orang kasih kamu dah. Mukamu muka kasihan. Bercanda gitu, nggak boleh ya. Ini bercanda aja, waktu dulu saya belum dewasa banget. Kalau kita mau nolong orang, jangan lihat mukanya atau apa, kan harus tulus kita bantu orang, nggak boleh. Nah, kalau pendeta begitu, kalau jemaat ya kerja keras. Dia harus sekolah, kuliah, kerja, hemat, bisa dipercaya atasan, baru bisa dapat mobil, nggak bisa dia tumpang tangan. Lalu pendidikan apa yang diajarkan lewat itu? Tuhan ajaib. Bukan Tuhan yang ajaib, Tuhan bodoh. Seakan-akan semua orang bisa buat begitu. Tepuk tangan. Anda menerima atau enggak nih saya ngomong ini? Ini mukanya malah gini. Kenapa gue masuk gereja ini? You masuk di gereja yang tepat bro. Nangkep ya? Amin. You punya pengalaman yang berbeda. Apalagi kalau ibu-ibu pengalamannya dengan suami gimana, suami dengan istrinya gimana. Nggak bisa sama. Prinsip-prinsipnya diajarkan, tapi pengalaman nggak bisa sama. Misalnya begini, kasihnya Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Suami saya bertobat, kenapa? Saya urapi pakai minyak urapan kakinya, jempolnya. Sampai suaminya mikir gini atau nanya, kenapa kaki gua kalau pagi-pagi ada minyaknya gitu. Dia pikir diguna-guna. Tahunya bininya begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau suaminya lagi tidur gini. Lalu pengalaman itu dipraktekkan? Tidak. Ingat, kesaksian harus diverifikasi oleh kebenaran, bukan kebenaran diverifikasi oleh kesaksian. Firman Tuhan mengatakan, dengar ini, firman Tuhan mengatakan, kelakuan baik istri mentobatkan suami yang tidak takut Tuhan. Kelakuan, bukan minyak urapan. Bukan saya tidak percaya minyak urapan. Pengalaman orang beda-beda. Setelah saya urapi warung saya, laku sekalian. Kalau dia jual soto yang dicampur pakai minyak urapan. Pas kebanyakan lagi minyak urapannya. Terus yang makan soto gini. Ini soto apa ya? Kok rasanya kayak ada minyak zaitunnya. Dituang minyak zaitun, urapan, belum diaduk lagi. Pas buru-buru, pas kena minyak. Ini apa? Minyak asamin atau minyak apa? Oke deh, ya. Sehingga banyak jemaat membangun hubungan dengan Allah atas dasar asas manfaat yang dangkal dan miskin. Karena memandang hal itu, kuasa dan kasihnya tidak berubah, sehingga banyak jemaat membangun hubungan dengan Allah atas dasar asas manfaat yang dangkal dan miskin. Hal ini tidak membawa jemaat kepada iman yang murni, tidak membawa jemaat kepada keselamatan yang benar, saudaraku. Dan inilah cara iblis memakai nabi-nabi palsu membantai jemaat Tuhan agar tidak mengenal keselamatan dengan benar. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke perancangan yang semula. Dan saya mau beritahu kepada saudara supaya saudara ingat terus hal ini, ya. Memang Anda berharga, betul. Ku berharga di matanya. Kalau ada masalah Tuhan tolong, betul. Kalau Anda tanah liat Anda berharga. Tetapi Anda diharapkan dalam waktu 80, masa 70 tahun umurmu, Anda jadi bejana yang indah.
jadi bejana yang indah. "70 tahun jadi begini, kalau masih begini, jangan begini loh. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga, saudara sekalian. Lebih hebat lagi, kamu umat pemenang. Engkau berharga di mata Tuhan, kau umat pemenang, engkau indah di matanya." Ku berharga di matamu. Betul nih berharga, karena Tuhan punya proyeksi jadi seperti ini. Kalau kita bilang, ku berharga di matamu, harus begini, ku berharga di matamu, karena tanah liat ini jadi seperti ini. Jangan begini aja, kau berharga, saudara. Engkau indah di mata Tuhan, engkau mulia dalam pandangan matanya, engkau umat pemenang. Haleluya. Sampai mati begini terus, dibayangin. Jadi apa? Jadi sampah. Mestinya begini, ku berharga di matamu. Tuh. Jadi begini. Nah sekarang kalau saudara ngurusin kasih kuasa Tuhan hanya karena kita mau memanfaatkan Tuhan, kita tidak akan memperhatikan ini. Anda masih bersama saya? Tuh lihat penyimpangan-penyimpangan itu. Luar biasa. Ketika mengakui bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah, seharusnya memperhatikan bahwa Allah yang tidak berubah itu punya hakikat secara lengkap dan tidak berubah. Dan setiap masa Tuhan memiliki rancangan-rancangan dari hakikatnya yang tidak berubah itu. Jadi, setiap masa kita harus menemukan apa maksud Tuhan di dalam masaku atau zamanku. Tepuk tangan. Tepuk tangannya masih mikir, maksudnya apa ya? Gitu nih. Begini, hakikat Allah tidak berubah, setuju? Tidak berubah kan? Tetapi dari hakikat Allah ini mengalir rencana-rencana Tuhan. Berdasarkan kasihnya, kebijaksanaan yang tidak berubah. Amin. Nah, kita harus menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita di zaman kita sekarang. Betul? Amin? Itu. Jangan cuma melihat masa lalu saja, tuh begitu tuh masa lalu. Tuhan membelah Kolsom dan lain-lain. Sekarang nggak ada Kolsom yang dibelah. Berani belah Ciliwung. Diomelin Pak Ahok loh. Lalu gimana? Ya esensinya kenapa Kolsom dibelah? Sebab Tuhan mau menyelamatkan umatnya. Lalu apa hikmahnya itu? Kenakan untuk hidup kita di zaman kita dalam suasana kasus yang terjadi atau dalam kehidupan yang aktual kita hari ini. Temukan kehendak Tuhan. Jadi kalau Allah tidak berubah, itu berarti PR juga. Di mana kita harus menemukan kehendak Tuhan dari esensinya yang tidak berubah, hakikat yang tidak berubah di zaman saya ini, di zaman kita ini. Karena keadaan berubah sekali. Berbeda sekali dengan zaman dulu, berbeda sekali. Tapi esensinya tidak berubah, hakikatnya tidak berubah. Jadi apa? Jadi saya harus temukan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan kehendaki di zaman saya ini. Tepuk tangan. Dan kalau kasihnya tidak berubah, saya masih bicara soal kasih kuasa Tuhan. Kita harus bertanya, apa maksudnya? Apa maksud itu? Kalau kasihnya tidak berubah, Tuhan mau menunjukkan kasihnya. Kalau kepada umat Israel, Tuhan memberikan kasihnya kepada bangsa Israel. Allah menunjukkan kasihnya yang begitu sempurna. Pada zaman Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan, Allah Bapa menunjukkan kasihnya lewat putra tunggalnya. Dalam sejarah Allah menunjukkan kasihnya lewat orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerjemahkan kasihnya, untuk merefleksikan kasihnya. Untuk zaman kita, kita yang merefleksikan kasih itu. Beri tepuk tangan. Dalam rangka apa aku merefleksikan kasihnya? Nah itu kita persoalkan dengan sangat serius. Oleh sebab itu harus pintar-pintar menemukan hakikat Tuhan, esensi Tuhan, hakikatnya, watak karakternya dari yang tertulis dalam Alkitab tersebut. Saya lihat kok, saya baca bukunya, saya dengar khotbahnya. Penginjil-penginjil atau pembicara-pembicara yang termasuk hebat-hebat itu. Dia pungut cerita Abraham gitu. Lalu diartikan begitu mudah gitu. Bahaya loh saudara. Begitu bahaya loh.
Bahaya loh. Misalnya rebut Yeriko, misalnya itu. Kita rebut, apa yang kita mau direbut? Injak tanah yang kamu injak menjadi milikmu, lalu tanah tetangga diinjak. Esensinya bukan di situ loh, amin. Kalau itu bagian Tuhan, Tuhan akan menyerahkan. Itu bagian Tuhan nggak tahu. Nah, kamu harus cari rencana kehendaknya. Anda masih bersama saya? Kalau hamba Tuhan juga tidak belajar Alkitab, perempuan pakai kerudung. Kita pakai kerudung karena menutup setan jangan masuk. Ini benar. Kerudungnya gede, kecil juga boleh, kecil begini. Nggak boleh kita main comot Alkitab. Hakikat Allah itu esensinya apa, lalu pengenaannya bagaimana. Di sini kita harus betul-betul punya kecerdasan roh dan kepekaan. Jadi pemberitaan sebagian kebenaran, termasuk di dalamnya pemberitaan mengenai sebagian hakikat pribadi Allah, bisa merupakan penyesatan. Jadi kadang-kadang satu dua fenomena dari tindakan Tuhan lalu diartikan sembarangan, lalu dikenakan untuk hidup kita zaman sekarang. Air berubah jadi anggur. Ibu jangan takut, Tuhan bisa merubah apa? Nah, sembarangan kan? Anda masih bersama saya? Satu dua hakikat Tuhan, maksud saya gini, harus lengkap. Satu dua tindakan Tuhan maksud saya, diartikan suka-suka, lalu mengenakannya secara sembarangan di dunia kita hari ini, terjadi penyesatan. Memang Alkitab mengatakan begitu, ceritanya begitu, tapi Anda tidak boleh mengambil secara harafiah hal tersebut. Contoh yang tadi saya kemukakan paling nyata. Tanah yang kau injak jadi milikmu, lalu nginjak-injak tanah orang. Anda masih bersama saya? Salah nggak itu? Salah, tidak boleh menginjak-injak tanah orang. Jadi kalau kita mengerti Allah pribadi yang hakikatnya tidak berubah, seharusnya yang kita pelajari hakikatnya tersebut dan mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap hakikat Tuhan tersebut. Makanya harus mengenali hakikat Tuhan secara lengkap dan utuh. Tidak boleh mengenali sebagian. Apalagi fenomena dari tindakan-tindakan Tuhan kepada kelompok, pada orang-orang tertentu. Ini begini gambarnya saudaraku. Ya. Ini kalau Tuhan ya, kalau Allah saya gambarkan bulat ya, berinteraksi dengan seseorang, ya, dia kan punya hakikat inti, hakikatnya nggak berubah, setuju? Nah, tindakan itu menimbulkan atau menghasilkan sebuah kesimpulan A. Nah, tindakan Allah yang lain kepada kelompok yang lain. Hakikat ini nggak berubah nih, hakikatnya nggak berubah, bro. Lalu menghasilkan satu tindakan yang bisa dikasih, katakanlah M. Lalu tindakan Allah yang lain, tindakan Allah yang lain, hakikatnya tetap tidak berubah pasti, ya. Lalu menemukan satu kesimpulan O. Yang dipelajari itu mestinya ini loh, bukan ini. Dari hal ini kita menemukan ini, betul. Tapi bukan ini. Nah, lalu ini, nah dapat A. Dikenakan untuk situasi kita. Ini A, B, C, D, E, F. Kadang-kadang memang tindakan Tuhan itu yang O ini bisa dikenakan, bisa. Bukan A, tapi O, bisa. O itu ada O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O100. Betul nggak sudah? A1, A2, A3. Tindakan Tuhan itu bisa bermacam-macam. Bisa persis, bisa. Tapi bisa tidak, justru sering tidak. Anda masih bersama saya? Jadi betul-betul yang dipahami itu dalamnya dulu, baru bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau kita alami atau kita jalani. Nah, untuk menemukan ini tidak gampang. Mengenal kebenaran, tiap hari ketemu Tuhan, punya hubungan, punya connect, punya kepekaan, baru dia menemukan. Oleh sebab itu kita harus melihat hakikat Tuhan secara utuh dari tindakan-tindakan Tuhan tersebut. Kesimpulan atau konklusi yang kita bisa ambil, kita simpan dulu.
oh begini, tindakan Allah kepada bangsa Israel begini, tindakan Allah kepada Babel begini, tindakan Allah kepada Firaun Mesir begini. Kita punya banyak data di sini. Suatu hari pasti kita berguna, pasti berguna, ya. Nah, kalau pengamat Alkitab dengan cerdas menemukan itu, lalu mengajarkan, kenapa Allah berbuat begini kepada Firaun? Kenapa Allah mengeraskan hati Firaun? Ada orang mengatakan, ya Allah punya kedaulatan, suka-suka dialah. Oh enggak, karena Firaun ini memang jahat. Tidak mungkin orang jahat mendadak atau baik mendadak. Terus kita jelaskan, kenapa Allah bertindak begini untuk Babel? Dia dijadikan seperti binatang tapi dipulihkan lagi. Misalnya, kenapa tidak untuk Firaun? Beda. Nah, kita mesti pelajari, harus tahu. Kenapa Tuhan berbuat begitu untuk Paulus? Kenapa nggak Nikodemus? Kalau lihat Nikodemus Paulus itu kayaknya jahatan Paulus loh. Nikodemus masih berkata begini, Tuhan, kalau bukan dari Allah nggak mungkin ya Anda bisa buat begitu ya, gitu. Kalau Paulus nggak, matiin, dapat license untuk membunuh, dibunuh. Kok Tuhan malah pilih Paulus? Kenapa nggak Nikodemus? Ayo jawabnya gimana? Teliti. Paulus itu ketika bertindak mau membunuh orang-orang Kristen, dia tulus mau membela Yahweh loh, betul? Bukan karena nggak tahu, maka Tuhan berkata, hei Paulus, siapa? Aku Yesus yang kau aniaya. Oh, bertobat, betul nggak? Nikodemus tahu ini dari Allah, tapi nggak bertobat, munafik, betul? Lu gila hormat, beda sama Paulus, dia serius loh mau membela Yahweh. Lalu Yahweh berkata, aku Yahweh yang kamu lawan itu. Oh gitu ya, ampuni saya. Beda kan? Halo? Kan orang harus pintar melihat gitu saudaraku. Tapi kalau orang mau berpikir pendek begini, kenapa harus dipilih? Karena Tuhan mau menentukan, itu kedaulatan Allah. Capek deh, pakai dulu dong, jangan bilang kedaulatan doang. Nangkap saudara? Dan banyak lagi yang kita harus tahu. Kenapa Yakub dipilih, Esau tidak? Suka-suka Tuhan dong. Kalau kita lihat perjalanan hidup Yakub nama Esau, Yakub dekat mamanya dan nurut. Esau kawin sembarangan bergaul sama orang Kanaan yang jahat. Ya habis Tuhan yang menentukan. Oh tidak, Tuhan nggak menentukan. Ketika Ishak bertanya, kenapa anak di perut istriku tolak-tolakan ya? Nanya, maka dijawab itu nanti adiknya lebih besar dari kakaknya. Kalau nggak nanya juga nggak dikasih tahu. Nubuatan bukan penetapan ya. Amin. Pakai. Jangan cuman itu ditetapkan Tuhan tuh. Kan jadi bodoh, betul nggak? Dari kesimpulan-kesimpulan yang salah, lalu membuat satu rumusan Allah itu begini, salah. Makanya orang harus cerdas-cerdas. Dan kalau Anda cerdas, Anda jadi manusia cerdas pula dalam banyak hal atau dalam segala hal, kecuali soal dosa. Jadi dengan pengertian yang benar terhadap hakikat Allah, maka umat dapat mengenali rencana Allah yang besar. Sejak sebelum dunia dijadikan, kita bisa melihat kerangka yang besar. Dengan mengenali hakikat secara lengkap, maka seorang akan memahami keselamatan dalam Yesus Kristus secara lengkap pula. Nah, itu baru pertemuan pertama. Sampai ketemu minggu depan. Amin.